warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim wa majid ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi nabi wa alihi. Qala Allah Ta'ala wa qur rabbi zidni ilma wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Wa qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf an-Nawawi radhiyallahu anhu radhi'an nabih wa rahimahullah wa rahimana bih wa nafa'ana bihi fid darin amin. Wal mukhtar anna dhalika yakhtalif bi ikhtilafil ashkhas. فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يصل فهم ما يقرأ وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو فصل حكومة المسلمين أو يرى ذلك من مهمة الدين ومصالح لعامة المسلمين. Masih kita membahas tentang waktu paling penting di dalam seorang itu, berapa lama dia menghatam Quran. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu bahwasanya para salafun saleh itu mereka berbeda-beda dalam menghatamkan Quran. Ada yang sebulan sekali hatam, ada yang seminggu sekali hatam, dan ini yang paling banyak. Bahkan di antara yang paling banyak yang kita dapat daripada para salaf yaitu 4 kali hatam mulai subuh sampai maghrib, dan 4 kali hatam dari maghrib sampai isya, maghrib sampai subuh, sebagaimana terjadi pada Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf, datuk para habaib yang bermarga As-Segaf. Itu beliau memiliki suatu amalan yaitu hatam Al-Quran sehari semalam 8 kali. Dari subuh sampai maghrib 4 kali hatam, dari maghrib sampai subuh 4 kali hatam. Dan hal ini kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, ini tergantung daripada per individu. Barang siapa yang dia dengan membaca sedikit itu mendapatkan banyak ilmu, maka lebih utama dia nggak banyak bacanya. Sebab kenapa? Karena pemberian ilmu itu jarang-jarang. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, tanazzuluhu 'alal ulama'i bakin ila ad-dahri wa huwa munqati'un nuzuli. Turunnya ilmu Al-Quran kepada para ulama itu kekal. Sampai hari kiamat turun terus, ilmunya turun terus. Wa huwa munqati'un nuzuli, tapi Al-Quran itu sudah terputus turunnya. Selesai Al-Quran turun sebelum wafatnya Nabi kira-kira 9 hari. Jadi ayat pertama yang turun adalah Iqra 1 sampai 5. Kemudian ayat kedua bukan lanjutan surah Iqra, tapi ayat wahyu kedua itu kira-kira 3 tahun setelah wahyu pertama, yaitu permulaan surah Al-Muddatsir, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir. Baru kemudian berangsur-angsur, bukan dengan urutan yang di Quran, berbeda-beda. Dan yang paling terakhir disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan, bahwasanya yang paling terakhir yaitu ayat wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun.
Ini ayat turun kira-kira 9 hari sebelum Nabi wafat. Sebagian ulama mengatakan terakhir adalah ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Tapi yang tahqiq ini ayat turun pada hari Arafah 9 Dzulhijjah pas Nabi ada di atas untanya. Ketika beliau khutbah di padang Arafah turun ayat ini. Dan itu jaraknya 3 bulan. Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Wafat Nabi kira-kira 12 Rabiul Awal, sama dengan tanggal lahirnya. Dan ini sangat lama, jadi itu bukan terakhir. Cuman ulama mengatakan itu terakhir dalam urusan ayat syariat. Tapi ayat yang asli turun adalah ayat yang tadi, wattaqu yawman turja'un. Itu di akhir-akhir ayat surah Al-Baqarah. Sebelum ayat utang, ayat den, ayat terpanjang di Al-Quran itu ayat den. Dan ini Quran yang turun Nabi Muhammad sudah selesai. Ketika Nabi sebelum wafat sudah rampung sudah. Tapi belum dikumpulkan di dalam satu mushaf. Ini masalah Qurannya. Tapi ilmu Quran itu turun terus, tidak pernah berhenti. Bagi siapa itu? Nah, ini bagi siapa? Ahli Bashir mengatakan tanazzulu 'alal ulama, atas ulama. Gak semua orang bisa dapat ilmu Quran. Gak semua orang bisa dapat ilmu Al-Quran. Karena beliau mengatakan tanazzulu 'alal ulama. Siapa ulama itu? Yang mentelaah, yang sudah ngerti nahwu, shorof, manteknya, balaghahnya, ya. Ngerti mana ini ayat am atau ayat khos, ini muqaddam atau muakhar, ini nasikh atau mansukh, mujmal atau mubayyan. Kemudian ngerti di sebab nuzulnya apa. Nah, ini yang baik bisa menggali ilmunya, ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Quran. Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Dalam surah Muhammad Allah berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran. Apakah mereka tidak mau mentelaah isi Quran? Am ala qulubin aqfaluha, atau hati mereka sudah terkunci. Kata ulama mengatakan hati terkunci di sini merasa cukup hanya punya Quran di rumah, dibuat pajangan. Sudah ahli Quran, ada Quran di rumah, tidak tahu bisa baca apa. Bahkan termasuk yang terkunci, yang merasa cukup hanya bisa baca, menganggap dirinya sudah ahli Quran. Bahkan ada juga yang merasa cukup hanya bisa ngafal. Alhamdulillah saya ngafal Quran 30 juz sampai gelar al-hafidh. Nah, itu namanya akfaluha, tertutup, terkunci hati. Kenapa? Karena merasa puas hanya dengan menghafal. Bagaimana caranya? Tadabbur. Al-Imam Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, beliau menghatamkan Al-Baqarah itu 8 tahun. Hatam Al-Baqarah rampung 8 tahun. Sementara ayahku Umar bin Khattab rampung membaca Al-Baqarah 12 tahun. Dari sini ayahku lebih alim daripada aku. Apakah enggak lancar baca? Tidak. Ini baca bukan baca kayak kita. Kayak kita paling 1 jam selesai Al-Baqarah, 2 jam selesai. Hanya enggak sampai 3 juz. Tapi mereka bacanya per ayat, ditelaah. Kadang-kadang 1 ayat itu 2 malam belum kelar. Kenapa? Menggali ayatnya. Ini namanya tadabbur. Tadabbur bukan cuman Anda baca terus lihat terjemah. Tapi tadabbur ini pakai ilmu tadi. Makanya dibilang alal ulama. Disebutkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, inna likulli ayatin dhahran wa batnan wa haddan wa matla'an.
Sesungguhnya setiap ayat Al-Quran itu dohron, terdapat ilmu dohir, wa batnan, ilmu batin, wa haddan, ada hukum di situ, wa matla'an, ada hikmah dan nasihat. Itu tiap ayat. Bahkan disebutkan dalam surah Al-Baqarah ada 1000 hukum. Surah Al-Baqarah sendiri itu ada 1000 hukum. Ini dari mana mencarinya? Kalau tidak tadabbur nggak bisa. Kayak itulah, jangan heran 30 juz itu tafsirnya bermacam-macam. Dari zaman dulu itu ditafsiri ulama-ulama dan beda-beda tafsirnya. Kenapa beda-beda? Pemberian Allah kepada para ulama itu beda-beda. Sampai telah tafsir Ibn Katsir dengan tafsir Maraghi beda. Tafsir Sobuni dengan tafsir Suful Tafasir beda. Bahkan sampai zaman sekarang masih banyak ulama-ulama yang mereka ini mengarang tafsir yang beda dengan ulama terdahulu. Menunjukkan ilmu Quran ini turun terus. Bagi siapa tadi? Tapi ada kalanya ilmu ini didapat bukan hanya dengan mentelaah, tapi dengan ngamalkan. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, niscaya Allah akan mengajari kalian. Dan inilah yang disebut dengan ilmu laduni, yang didapat hanya dengan bertakwa. Kalau istilah orang sekarang itu ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat ini tidak la yusaffar fi kitab, enggak ditulis di kitab. Karena ini kitab, ilmu ini tidak mungkin diketahui orang yang enggak pernah sholat. Kalau ilmu ini ditulis, maka orang yang teler, yang penting cerdas bisa ngerti ilmu ma'rifat. Orang yang mungkin enggak pernah sholat bisa ngerti ilmu ma'rifat karena ketulis. Bisa jadi orang kafir pun ngerti ilmu ma'rifat kalau ditulis. Ilmu enggak ketulis. Ini ilmu langsung Allah beri. Sesuai dengan firman Allah, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Takwa dulu. Takwa ini apa ya? Ngamalkan Quran itu. Kalau sudah ngamalkan Quran, Allah kasih ilmu baru. Ilmu baru inilah yang hanya diberikan oleh Allah langsung tanpa ada perantara. Sehingga disebutkan ketika Allah menyebutkan Nabi Khidir, Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi, wa atayna min ladunna ilma wa 'allamnahu min ladunna ilma. Dan kami ajari dia dari sisi kami suatu ilmu. Ini ilmu apa? Ilmu laduni. Nabi Khidir dapat ilmu itu, ya. Dan kita dengan adanya Al-Quran ini hadiah besar. Jangan sampai kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak ada ikatan dengan Al-Quran. Sampai-sampai Al-Habib Ali Habsyi mengatakan, kalau bukan karena Quran itu sudah pernah dibaca oleh lisan Nabi Muhammad, kita tidak akan mampu membacanya. Kenapa? Karena Quran disebutkan oleh Allah Ta'ala, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Seandainya kami turunkan Quran itu pada gunung, maka engkau akan melihat gunung itu gemetar dan hancur lebur karena takut pada Allah. Gunung pun gak kuat untuk ngemban Al-Quran, gak kuat. Kenapa gak kuat? Karena berat. Karena itulah Nabi SAW dalam Al-Quran dikhitabi oleh Allah, inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila. Kami akan memberi engkau ya Muhammad dengan qawlan tsaqila, perkataan yang berat. Apa itu Al-Quran? Berat. Sampai-sampai pernah seorang sahabat, waktu beliau itu duduk di samping Nabi, dan pahanya Nabi itu di atas paha beliau. Beliau ngambil berkah, ngambil sini aja pahanya. Nah, waktu pas tengah-tengah itu turun wahyu. Biasanya Nabi itu kalau sudah turun wahyu itu beliau keringetan.
walaupun musim dingin keringetan, dan agak terang sih. Nah itu kata beliau, sahabat itu mengatakan, ya aku punya paha ini hampir pecah, hampir retak, gak kuat nahan. Kalau bukan karena Rasul yang penuh rahmat itu yang meringankan, makin hancur ini semua. Itu karena berat. Bahkan ketika Nabi di atas untanya di padang Arafah turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Itu disebutkan oleh sahabat yang ada di samping unta Nabi. Ini unta itu 4 kakinya masuk ke dalam tanah, sampai perut unta nempel ke tanah. Kenapa? Turun wahyu pas Nabi di atas unta berat. Sehingga dalam hal ini kata Habib Ali Habsyi, kalau bukan karena Quran ini pernah dibaca oleh Nabi, kita nggak mungkin bisa membaca. Sehingga rugi orang yang seumur hidup nggak baca Quran. Sebelum nggak baca Quran, betul memang baca Quran itu tidak wajib kecuali Fatihah. Karena Fatihah termasuk rukun sholat. Anda nggak bisa baca Fatihah, nggak sah terus sholatnya. Hanya Fatihah aja. Seumur hidup nggak baca Quran nggak dosa sampai. Tapi rugi orang kalau sudah menjadi umat Nabi Muhammad, yang mana Nabi SAW bersabda, afdalu tilawati ummati, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Paling afdolnya ibadah umatku itu membaca Quran. Terus kita nggak ngambil itu, rugi. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal dalam salah satu manakibnya, itu biografi Imam Ahmad bin Hanbal, beliau pernah mengatakan, inni ra'aitullah tis'ah wa tis'ina marrah. Aku mimpi Allah, mimpi ketemu Allah. Nah, cuman jangan dikira kayak apa Ustaz. Nah, mimpi itu yang melihat sini, bukan sini. Jadi mimpi Allah itu hal yang lumrah. Ya. Banyak sahabat pun ada ya, mimpi ya. Kalau melihat tidak mungkin kecuali di akhirat. Kalau melihat itu di akhirat. Di bumi pun bisa, di dunia bisa, tapi hanya untuk Nabi Muhammad. Ya, enggak terjadi kecuali untuk Nabi Muhammad ketika Isra Mi'raj. Dan dalil dibolehkannya melihat Allah di dunia dalam keadaan sadar adalah permintaan Nabi Musa. Nabi Musa dalam Quran beliau meminta, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku melihat kepadamu. Nabi Musa ini nggak mungkin nggak ngerti, karena termasuk sifat wajib Nabi fatona, cerdas. Karena Nabi Musa ngerti Allah bisa dilihat, kan itu beliau minta. Tapi Allah menjawab, qala lan tarani. Engkau Musa nggak bisa lihat aku. Kalau engkau nggak bisa, yang bisa cuma Nabi Muhammad SAW di Mi'raj. Nah, kalau di alam mimpi bisa. Disebutkan Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan, aku bermimpi Allah Ta'ala itu 99 kali. Bayangkan banyak betul. Bermimpi Allah Ta'ala 99 kali. Dan beliau mengatakan, nanti kalau yang ke-100 aku mau tanya. Nah, subhanallah, beberapa waktu selanjutnya beliau mengatakan, dan aku bermimpi yang ke-100 itu, dan aku tanya, ma afdalu ma yataqarrabul mutaqarribun ilaik. Ya Allah, amalan apa yang paling utama seseorang mendekatkan diri kepada engkau? Paling cepatnya orang mendekat dengan engkau itu dengan amalan apa? Maka di mimpi itu Allah menjawab, bitilawati kitabi ya Ahmad, dengan membaca kitabku wahai Ahmad. Apa? Baca Quran. Tanya lagi beliau, bifahmin atau bifahmin ya Rabb, bacanya itu dengan paham atau enggak paham? Allah menjawab, bifahmin atau bifahmin, paham enggak paham, yang penting baca. Yang penting baca, itu yang paling cepat. Tapi tadi Al-Quran ini beda dengan dzikir. Ya, kalau dzikir orang haid bisa, orang junub bisa. Kalau Quran nggak bisa orang haid,
Nggak bisa orang junub. Kalau zikir nggak pakai tajwid nggak masalah. Sampai astagfirullah nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Ya, subhanallah nggak pakai tajwid nggak apa-apa. Tapi kalau Quran wajib tajwid. Itulah, kalau Quran wajib pakai tajwid. Karena itulah apa namanya Al-Imam Al-Jazairi dalam kitabnya Nadhum Jazairiyah mengatakan wal akhdhu bitajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimu li'annahu bihil qur'anu unzila wa hakadha bihi ilaina wasala. Mempelajari tajwid hukumnya wajib dan membaca Quran dengan tajwid hukumnya wajib. Barang siapa yang membaca Quran tanpa tajwid berdosa. Hati-hati ya. Nah ini biasanya yang baca Quran di rumah sendirian tuh betul semua, nggak ada yang salah. Kenapa? Nggak ada yang meriksa. Ya, di Quran baca sendiri betul semua, Pak. Karena nggak ada yang ngecek. Nah, coba pakai darussa. Satu halaman sudah berapa kali salah. Tapi dengan itu kita bisa tahu kesalahan kita. Oh, berarti saya selama ini bacanya salah. Dan itu wajib belajar seperti itu. Ya, ini momen-momen Ramadan yang Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Bulan Ramadan itu bulan yang diturunkan Al-Qur'an. Artinya Al-Qur'an turun sekaligus ya sampai ke langit paling bawah itu di malam 17 Ramadan sekaligus. Tapi dari langit paling bawah, langit pertama kepada Rasulullah berangsur-angsur 23 tahun. Itu yang dimaksud mengapa Quran dikatakan bulan Ramadan turun? Karena turun sekaligus itu di malam 17. Itu yang disebutkan oleh Al-Quran, inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran sampai ke langit paling bawah itu di malam Qadar. Dari sini Al-Imam Abdullah bin Abbas mengatakan malam Qadar dipastikan malam 17. Ini kata beliau. Ya. Nah, tapi kalau Anda memakai yang 10 terakhir ya silahkan. Tapi intinya malam 17 jangan nganggur, itu aja. Karena Imam Abdullah Abbas mengatakan dari ayat ini diambil malam Qadar itu malam 17. Nah, kemudian di dalam membaca Al-Quran dengan tajwid ini sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena dari Jibril ke Nabi Muhammad pakai tajwid. Nabi Muhammad nyampaikan kepada para sahabat pakai tajwid. Sahabat ke tabi'in, tabi'in sampai kepada kita itu pakai tajwid. Karena itulah sebagian ulama mengatakan nanti di zaman akhir ada kalanya sholawat itu lebih baik dari baca Quran. Di zaman akhir itu nanti kata ulama ini ada kalanya sholawat lebih baik dari baca Quran. Loh kok bisa? Padahal baca Quran lebih utama. Karena banyak orang enggan belajar. Dia cuman senang baca Quran tapi nggak mau belajar. Daripada dosa mending sholawat. Kalau dia baca Quran nggak pakai tajwid berdosa dia. Kecuali dia ada yang mendengarkan, negur, salah, ulangi, salah. Nah ini dapat pahala. Tapi kalau baca sendirian ya betul semua. Sama di sebagian tempat saya perhatikan tadarus dia. Cuman yang ngaji satu orang, yang lain ngopi. Bagaimana bisa benar ini orang? Harus minimal 2, 1 menyimak, 1 mendengarkan, barulah itu namanya tadarus. Bukan satu orang baca yang lain tidak tahu kemana mau bilang ngapain. Ini bukan tadarus. Dan tadarus itu sudah ada semenjak zaman Nabi. Disebutkan Nabi Muhammad SAW bersabda, karena Jibril yudarisunil Quran fi Ramadan. Jibril itu tadarus dengan aku, tadarus Quran dengan aku di setiap Ramadan. Ya, apa tadarusnya? Jibril membaca, Nabi menyimak. Tapi bukan nyalahkan, bukan.
Tidak mungkin Jibril salah baca. Cuman itu tadarus. Nanti gantian Nabi membaca, Jibril menyimak. Itu namanya tadarus, sudah ada semenjak zaman Nabi. Ya, jadi bukan sesuatu yang baru itu. Tujuannya apa? Agar seseorang itu ya memperbarui ilmu tajwidnya dulu. Mungkin lama nggak baca, akhirnya agak gagap ya, agak kurang lancar. Nah, dengan tadarus bisa lancar. Cuman satu aja caranya. Apa? Jangan gengsi. Waduh, disalahkan, nggak masuk lagi besoknya, repot Pak. Ya, nggak apa-apa, disalahkan itu hal yang wajar, namanya juga salah. Ya, sehari, 2 hari, seminggu lancar sampai. Daripada nggak mau disalahkan, seumur hidup salah terus. Nah ini, sehingga momen Ramadan ini momen banyak baca Quran. Nah di sini ada kalanya orang itu, ya kembali ke pembahasan, itu nggak bisa banyak membacanya karena dia setiap membaca bisa dapat ilmu dari ayat itu, maka nggak usah banyak-banyak. Ya istilahnya berapa ayat satu hari sudah cukup. Disebutkan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, pernah beliau itu satu malam tidak tidur. Satu malam itu tidak tidur. Ketika subuh mengatakan alhamdulillah, tadi malam aku ulang Quran dari awal sampai akhir 2 kali ulang. Dan itu aku mendapat 16 hukum. Ada pertanyaan, ya, ditanya sama orang, itu beliau mentelaah Quran dari awal sampai akhir, nanti 2 kali, dapat 16 hukum. Ya wajar Imam Syafi'i mulai umur 7 tahun hafal Quran. Dan bahasa Arab bahasa beliau. Kalau kita masih lihat terjemah. Nah, kalau beliau tidak baca langsung muncul itu. Ini yang seperti ini ya tidak masalah. Ya, kenapa? Langsung dapat hukum. Sehingga dalam hal ini atau orang yang dia sibuk di dalam menyebarkan ilmu, ya, menyebarkan ilmu sehingga waktu untuk baca Quran enggak banyak, tidak masalah. Ya. Atau dia sibuk dalam menulis kitab, atau sibuk di dalam urusan-urusan masalah umum, silahkan. Sekiranya dia tidak ada waktu banyak untuk baca Quran. Tapi untuk kita yang banyak kosongnya, ya, apalagi sambil ada di nunggu toko atau nganggur di rumah, ya, ini kesempatan baca Quran. Bahkan disebutkan Imam Malik radhiyallahu anhu kalau sudah masuk bulan Ramadan, beliau meninggalkan pembacaan hadis, fokus baca Quran. Ya wajar, kayak beliau sudah ilmunya matang, sudah tidak apa-apa. Nah kalau kayak kita ini yang mungkin masih ilmu fikihnya belum, tauhidnya belum, ya harus belajar. Ya, sehingga dalam hal ini beda kelas. Tapi daripada gak ngapa-ngapain, baca Quran yang banyak. Ya, karena khusus Ramadan ini Allah permudah kita itu beramal soleh. Sangat dipermudah. Buktinya yang gak pernah bangun sebelum subuh bangun semua. Bangun semua rata-rata. Ini jangan sampai Anda bangun gak istighfar, Anda bangun gak tahajud, jangan sampai. Kalau memang tahajud Anda cuma di Ramadan, daripada gak sama sekali, kerjakan di Ramadan. Kenapa? Karena kesempatan. Ya, pasti itu rata-rata bangun sebelum subuh, sahur, minimal sahur. Nah ini gunakan 2 rakaat. Dan tidak masalah tahajud setelah witir. Anda tadi sudah witir untuk tarawih, tidak apa-apa tahajud. Ya, tidak masalah. Bahkan mau menambah witir lagi pun tidak apa-apa. Asal jumlah satu malam tetap 11, tetap ganjil. Ya paling banyak 11. Walaupun dalam hal ini Al-Habib Al-Haddad mengatakan kalau sudah witir, ya tidak perlu witir lagi. Ya tambah tahajud yang banyak saja, tidak masalah. Dikatakan di sini, waqad kariha jama'atun min mutaqaddimin al-khatma fi yawmin wa lailah. Sebagian ulama memakruhkan, ya,
hatam dalam sehari semalam. Dan menunjukkan atas hal itu suatu marwaina bil asli sahihah fi sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i. Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Sunan Nasa'i dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu la yafqahu man qara'al Qur'an fi aqal min thalath. Nabi bersabda, tidak akan paham, tidak akan memahami orang yang membaca Quran seluruhnya kurang dari 3 hari. 3 hari, kurang 3 hari hatam, itu tidak akan paham itu. Maksudnya untuk sekalian mentelaah tidak mungkin. Nah, cuman bukan berarti terus ini, berarti jangan 1 hari Ustaz. Bukan. Kalau semua Anda hanya banyak baca saja, silahkan. Ya, apalagi selevel kita yang maaf kadang-kadang Fatihah di sholat aja nggak ngerti maknanya sampai umur sekian. Ya, sebagian kita Fatihah aja yang dalam sholat berapa banyak yang ngerti artinya 1-7 itu. Padahal umur sudah sekian umurnya, masih banyak yang belum ngerti, apalagi pas baca Quran surat yang lain. Surah Al-Falaq, An-Nas yang sering dibaca aja kadang-kadang nggak ngerti maknanya. Nah, sehingga kalau pakai aturan harus ngerti makna, sulit kita ini. Ya intinya banyak baca, yang penting tajwid. Yang penting pakai tajwid. Bahkan disebutkan di antara ulama itu ada yang mereka ini punya 2 mushaf. Mushaf 1 ini untuk bacaan saja. Nah, ini yang kadang-kadang khatamnya seminggu sekali, sebulan sekali ya. Ada mushaf 1 ini enggak hatam-hatam. Mulai awal dibaca enggak hatam-hatam. Apa? Khusus tadabbur. Kadang-kadang masih di Al-Baqarah sudah wafat. Kadang masih di Ali Imran sudah keburu wafat. Enggak hatam-hatam. Ini dibagi para ulama. Itu ada yang punya 2 mushaf, 1 untuk bacaan saja, 1 untuk mentelaah. Ya. Dan ini termasuk daripada mengamalkan firman Allah Ta'ala, afala yatadabbarun Quran, tadi di surah Muhammad. Dikatakan wa amma waqtul ibtida' wal khatam fa huwa ila khiratil qari'. Fa in kana mimman yakhtim fil usbu' marra faqad kana Utsman radhiyallahu an yabtadi' lailatul jum'ah wa yakhtim lailatul khamis. Adapun waktu permulaan baca Quran itu dan waktu selesainya itu bagusnya kapan? Kata beliau itu tergantung pilihan sang pembaca. Nah, kalau dia memang termasuk orang yang khatam seminggu sekali, berarti 1 harinya 4 juz atau 4 juz atau 3 juz, 4 juz sudah ya. 4 juz berarti kali 7 28. Ya, lebih 5 juz sedikit. Nah, itu yang setiap hari 5 juz atau kurang, maka seminggu khatam. Kalau dia yang biasa seminggu khatam, maka kata-kata beliau Sayyidina Utsman bin Affan itu beliau memulai membaca Quran biasanya malam Jumat dan menghatamkannya malam Kamis. Ya. Memulai malam Jumat, hatam malam Kamis. Dan Sayyidina Utsman ini termasuk sahabat yang gemar baca Quran. Sampai-sampai beliau itu di waktu wafatnya itu dalam keadaan membaca Quran. Jadi wafat beliau itu digorok ya, dalam keadaan gak ngelawan, karena yang membunuh muslim, bahkan malamnya itu beliau cerita kepada istrinya dan istrinya menceritakan kepada para sahabat bahwasanya malamnya itu mimpi Rasulullah SAW mengatakan, ya Utsman, besok engkau puasa ya. Malam ini niat puasa, nanti berbuka sama aku. Berarti meninggal gitu. Nah, subhanallah, puasa dia. Dan tahu memang
datang beberapa orang lewat atap itu nembus, karena beliau dikepung sebulanan, rumahnya dikepung, didemo oleh muslimin untuk lengser. Ya, ada yang ngompori sehingga ingin melengserkan beliau, padahal beliau nggak ada salah, difitnah. Tapi namanya orang banyak ini repot lah. Sehingga beliau karena ngerti yang membunuh ini muslim, yang nyerang muslim nggak nyerang. Dan beliau cari keadaan yang paling utama wafat. Apa itu? Baca Quran. Beliau baca Quran. Waktu wafat itu baca Quran. Nah, Sayyidina Utsman ini seminggu sekali hatam. Dan beliau memulai itu di malam Jumat dan hatamnya di malam Kamis. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali fil Ihya, berkata Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya, al-afdal an yakhtim khatmatan bil-lail wa ukhra bin-nahar. Yang lebih utama hendaknya menghatamkan ada kalanya satu hataman di malam hari, nanti hataman yang selanjutnya di siang hari. Dan diusahakan menjadikan hataman siang hari itu di hari Senin, setelah 2 rakaat qobliyah, di dalam 2 rakaat qobliyah subuh, atau setelahnya di awal pagi. Ya, jadi baca istilahnya mungkin surat-surat terakhir itu diletakkan di qobliyah subuh, atau setelah qobliyah subuh sebelum sholat subuh. Dan menjadikan hataman di malam hari itu di malam Jumat di 2 rakaat maghrib, yaitu 1 dan 2, ya, atau pas di ba'diyah maghribnya. Dengan tujuan apa? Karena memang dalam suatu hadis, ya, disebutkan di sini dari bukan hadis, dari ucapan seorang tabi'i. Beliau mengatakan, kanu yuhibbuna an yakhtimal Qur'an min awal lail aw min awal nahar. Para sahabat itu senang menghatamkan Quran di awal pagi atau awal malam. Kenapa? Karena ada hadis Nabi bersabda, orang yang menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka malaikat bersolat kepada dia sampai subuh. Kalau dia menghatamkan Quran di siang hari, maka malaikat akan bersolat kepada dia sampai sebelum maghrib. Nah, sehingga kata para sahabat, untuk memperpanjang sholawatnya malaikat, maka kerjakan hataman di awal malam. Ya, habis maghrib hataman, jika lama sholawat malaikat itu sampai subuh. Kalau Anda hataman pas sahur, sebentar aja sholawatnya, karena sampai pagi aja. Sama kalau hataman di sore hari sebentar. Mau hataman habis subuh atau pas adzan subuh, kerjakan itu ketika qobliyah. Dan hataman tidak harus kumpul orang banyak, tidak. Ya, hataman yang penting Anda selesai baca Quran, langsung Anda mulai Al-Baqarah 5 ayat 4 ayat agar nggak terputus. Jadi sunnahnya kita habis hatam itu langsung mulai Fatihah sama sebagian Al-Baqarah. Itu sunnahnya. Jangan surah An-Nas tutup, nah, tapi ulang lagi. Untuk apa? Biar ini berkelanjutan. Dan itu dikerjakan biasanya di awal malam atau di awal pagi, yaitu habis sholat subuh, karena paling afdal. Ya. Dan disebutkan bahwasanya doa ketika hataman Quran termasuk dakwah mustajabah, doa yang diijabahi. Insyaallah akan kita lanjutkan pembahasan tentang Al-Quran, ya. Dan ini momen penting Ramadan, dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang diberi taufik oleh Allah untuk memperbanyak baca Quran, menjadikan waktu kita waktu qiraatul Quran, sehingga kita termasuk daripada ahlul Quran, ahlullah wa khassatuh dalam hadis. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah wa ala ma nabi sallallahu alaihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا في ديننا ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخي الأنبياء لما نهضى بالخير نفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون وقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا حسن المنون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله